Wah, senang sekali ya kakak-kakak bertemu dengan kami kembali. Ada Kak Elvi, Kak Sela, Kak Elva, dan Kak Justin. Jadi hari ini kita akan bareng-bareng memuji memuliakan nama Tuhan. Coba adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita nih ya kakak-kakak, kita cek dulu adik-adik ingat nggak peraturan-peraturan apa yang harus dipersiapkan sebelum mulai ibadah. Kita simak peraturan-peraturannya berikut ini ya. Oke, adik-adik itu dia peraturannya ya. Udah siap semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Sebelumnya biar makin semangat, coba deh Kak ajak adik-adiknya yel-yel dulu dong. kita semua bangkit berdiri yuk semuanya, berdiri dulu. Siap. Berdiri. Betes dakit. Yes. Betes dakit. Yes. Betes dakit. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Semangat ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita lipat tangan tutup mata, kita serahkan ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar Bapak, kami mau sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian ini adik-adik. Selamat pagi Bapak. Kita mau menyapa Tuhan kita mau menyapa Bapak kita mau bilang terima kasih sama Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita angkat pujian ini dengan sungguh adik-adik. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam
Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Oh Yesus. Sama-sama di pagi hari ini adik-adik, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih buat Tuhan, buat Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Oh Yesus, angkat suaramu biar kita senangkan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita pada pagi hari ini. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Yesusku, terima kasih ya Bapa. Oh Jesus, Jesus. Oh, we love you Lord, we love you Lord. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih, terima kasih Kau Yesusku. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Kau yang jagai, Kau yang lindungi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat penjagaan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah jagai kami, jagai keluarga kami, jagai teman-teman kami. Bapa, kami masih beribadah di rumah, kami masih terpisah satu dengan yang lain dengan teman-teman sekolah minggu kami. Tapi kami mau bawa hati kami lebih sungguh lagi Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau belajar di masa-masa pandemi ini, kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin lekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau belajar terus menyenangkan hati-Mu, terus menyukakan Engkau Bapa lewat pujian penyembahan kami. Kami mau ibadah sekolah minggu ini bisa menyenangkan hati-Mu Bapa, karena kami memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, karena kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, karena kami mendengarkan firman-Mu juga nanti dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk senantiasa setia sedari kecil kami Bapa. Kami mau senantiasa merasakan perlindungan-Mu, senantiasa merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, adik-adik yang ada di rumah, Engkau senantiasa lindungi. Kami masih ibadah online, tapi kami percaya kami di rumah kami masing-masing, kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan sukacita, kami saling transfer energi satu dengan yang lain Bapak, meskipun kami di berbeda rumah, tapi kami percaya Engkau ada di setiap rumah-rumah kami, Engkau ada di setiap keluarga kami, karena kami anak-anak-Mu yang suka memuji, kami anak-anak-Mu yang suka menyembah, kami adalah anak-anak-Mu yang suka mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau ibadah sekolah minggu ini Bapak, menyukakan
hati-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu hadir di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah sekolah minggu ini. Jadikan kami anak-anak yang istimewa, jadikan kami anak-anak yang luar biasa. Kami mau terus merasakan kasih-Mu, kami mau terus jadi garam, kami mau terus jadi terang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu ya ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah mau nyembah Tuhan ya. Kakak-kakak yang ada di sini juga adik-adik yang ada di rumah semoga tetap semangat, semakin semangat. Karena tema minggu ini nih kita akan belajar bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan dengan bekerja. Jadi yuk, apa aja sih yang harus kita siapkan, apa aja sih cara yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya ada di pelajaran yang akan adik-adik terima di minggu ini. Nah selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Yuk Kak, lagunya apa Kak? Tanganku kerja. Iya, kita mau tangan kita mau pakai apa aja yang sudah Tuhan kasih di hidup kita utuh sempurna untuk memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay. Nah di pujian yang kali ini nih Kak, kita itu diajarin mau kita kecil, mau kita besar, mau kita pendek, mau kita tinggi, semuanya itu dicintai Tuhan loh adik-adik. Bener banget Kak. Nah yuk kita angkat satu pujian, big or small. Tuhan membuat kita berharga.
Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, Yesus, Yesus, Yesus. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, segala perkara Engkau turut bekerja, Yesus, Yesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berikan kami Tuhan telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami juga bisa menjadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berikan hikmat Tuhan kepada kakak kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kanilah senang bisa bertemu adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Saya berharap adik-adik semua sehat, kita dilindungi, dipelihara Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Pasti semuanya pengen menyenangkan hati Tuhan, bukan? Ya, tentu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena coba kamu tahan napas saja. Tahan napasmu. Tahan. Gimana kalau kamu tahan? Pasti kamu gak bisa bernapas dan mati kan? Nah, kita sudah dipelihara Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan. Tuhan juga sudah memberkati adik-adik. Adik-adik dilindungi sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Coba, siapa lagi yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kanila juga mau menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya? Hari ini Kanila akan bawakan cerita firman Tuhan tentang Zerubabel. Kita akan baca ceritanya di kitab Ezra, di Ezra 1 ayat pasal 1 sampai yang ke-6. Panjang ya, tapi kita mau lihat ringkasan ceritanya. Kanila akan bagikan video cerita firman Tuhan. Adik-adik semua, ayo perhatikan cerita firman Tuhan ini. Kita mau belajar apa? Benar, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita simak dulu video ini baik-baik, cerita firman Tuhan ini baik-baik. Adik-adik duduk dengan manis, tidak ganggu-ganggu temannya, tidak ganggu-ganggu saudaranya ya. Duduk dengan tertib. Mari perhatikan video berikut ini. Masih ingat kan adik-adik bahwa Allah sudah menghukum bangsa Yehuda dengan membuang mereka ke Babel? Kali ini kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya
untuk memulihkan kembali bangsa Yehuda. Sesudah 70 tahun dalam pembuangan, bangsa Yehuda diperbolehkan pulang kembali ke tanah Yehuda oleh Kores, Raja Persia. Kepulangan ini dipimpin oleh Zerubabel bin Shealtiel. Hampir 50.000 orang melakukan perjalanan ini, terdiri dari orang Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Setelah tiba, mereka mulai membangun kembali Bait Allah, dipimpin Zerubabel sebagai pemimpin dan Yesua bin Yozadak sebagai imam. Tetapi mereka menjadi takut karena perlawanan dari pemimpin-pemimpin di wilayah sekitar dan menghentikan pembangunan Bait Allah. Sesudah mendapat dorongan dan semangat dari Hagai dan Zakaria, mereka kembali bertugas dan akhirnya menyelesaikan Bait Allah dengan seizin Raja Darius. Akhirnya, pembangunan Bait Allah selesai. Rakyat Yehuda sangat bersukacita. Mereka menahbiskan rumah Allah dan merayakan Paskah. Nah, kalian sudah lihat kan ceritanya bagaimana Zerubabel dan orang-orang Israel. Masih ingat kan kalau cerita kita beberapa minggu yang lalu tentang Esther, tentang Daniel? Mereka itu adalah orang-orang yang ada di pembuangan. Nah, mereka dibuang ke kerajaan Nebukadnezar, ke kerajaan Media Persia, itu karena Tuhan menghukum bangsa Israel yang sudah tidak menyenangkan Tuhan. Mereka menyembah kepada bangsa Allah lain, sehingga Tuhan marah dan membuang mereka. Tapi kemudian Tuhan menepati janjinya. Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Dan adik-adik tahu pada masa Zerubabel lah, waktu itu Raja Kores, kerajaan Persia yang sangat besar, mengizinkan Zerubabel dan orang-orang Israel yang diangkut pulang untuk kembali diangkut menjadi tahanan untuk kembali pulang kampung ke Yerusalem. Wow, mereka senang, mereka bersuka cita loh adik-adik. Ayo, pasti kamu juga kan, kalau kamu tinggal di rumahmu pasti kamu senang. Atau kembali ke kampung halaman, pasti kamu senang. Begitu juga bangsa Israel, mereka senang. Tapi mereka kembali ke kampung halamannya mendapati apa? Bait suci Allah sudah rusak, rumah-rumah mereka pun sudah habis. Oleh sebab itu mereka harus bekerja keras. Mereka harus bekerja dengan rajin membangun kembali rumah-rumah dan bait suci Allah yang sudah rusak. Tapi Tuhan membantu mereka. Tuhan melunakkan hati Raja Kores, orang-orang yang ada di Persia, sehingga mereka, orang-orang Israel yang mau pulang, dibekali dengan harta, sehingga mereka bisa membangun kota mereka kembali, bisa membangun bait suci Allah kembali. Tapi untuk apa harta yang diberikan kalau mereka tidak bisa bekerja? Kalau sampai di tempat mereka di Yerusalem, mereka hanya duduk diam. Mereka nggak akan bisa membangun bait suci Allah. Tapi dari cerita tadi kita lihat bagaimana orang-orang Israel yang ada di sana kembali ke Yerusalem, mereka bekerja giat, mereka membangun, menyusun bata-bata, menyusun tanah-tanah dan bata-bata sehingga terbentuk bangunan bait suci Allah. Mereka bekerja dengan rajin di bawah pimpinan Pangeran Zerubabel. Nah, seperti yang dilakukan Zerubabel dan bangsa Israel, mereka bekerja dengan rajin. Adik-adik, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Dengan kamu rajin bekerja. Ayo, siapa yang di sini malas-malasan? Kalau pagi cuman bangun tidur, baru lihat HP, langsung main HP. Bukannya bantu orang tuanya membersihkan tempat tidur, bukannya mandi, bukannya bekerja. Wah, itu tidak menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Kita menjadi anak yang rajin bekerja,
rajin membantu orang tuanya di rumah. Itu tindakan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dilakukan Zerubabel dan rakyat Israel yang pulang ke tempat mereka bekerja, mereka rajin. Bahkan gak hanya itu loh, di pasal lain diceritakan bahwa mereka bukan hanya bekerja, tapi mereka juga bersiap-siap karena ada orang yang tidak suka ketika mereka membangun, mau menyerang mereka. Jadi mereka sambil bekerja, mereka bersiap-siap untuk berperang. Nah, adik-adik kan hanya diminta Tuhan untuk bekerja. Ayo, mulai sekarang. Mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan? Mau? Mari bantu orang tuamu bekerja. Apapun yang bisa kamu lakukan dengan tanganmu, kerjakanlah itu. Agar kamu menjadi anak yang rajin, suka bekerja. Nah, sebagai aplikasi dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Kanila mau lihat adik-adik yang rajin bekerja. Untuk kreativitas kalian, minggu ini, kalian tunjukkan video di mana kamu bekerja membantu orang tuamu. Terserah, kamu mau apa saja, menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan tempat tidur. Yang pasti menunjukkan bahwa kamu rajin bekerja membantu orang tuamu. Nah, oke adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Kita mau bekerja, kita mau berusaha. Bukan hanya rajin belajar, tapi juga rajin bekerja. Karena apa? Firman Tuhan katakan Tuhan akan memberkati orang-orang yang rajin. Tuhan akan memberkati orang-orang yang rajin untuk bekerja, rajin membantu. Jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan rajin bekerja. Oke adik-adik, Kanila tunggu videonya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau berdoa, yuk. Mari kita letakkan tangan kita yang mau menjadi anak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Letakkan tangannya di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menjamah hati mereka seperti Zerubabel dan bangsa Israel yang pulang dan mereka rajin untuk membangun kembali rumah mereka, bahkan membangun bait suci Tuhan. Aku juga berdoa agar anak-anak menjadi anak-anak yang rajin bekerja, rajin berusaha, agar mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami, berikan mereka hikmat, kepintaran yang luar biasa, dan mereka juga menjadi anak yang berprestasi. Kami juga berdoa Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Haleluya, amin.